Halo, perkenalkan nama saya Yasser Arafat Korda dengan NIM 240170. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rencana objek penelitian folklore. Untuk tema yang saya ambil yaitu adalah Gasyang Tangkura. Baiklah, sebelumnya saya akan memberitahu alasan saya kenapa memilih folklore Gasyang Tangkura ini untuk objek penelitian folklore. Jadi yang pertama yaitu alasan saya kenapa memilih Gasyang Tangkura ini sebagai objek rencana penelitian folklore ini, karena untuk cerita Gasyang Tangkura ini pun bisa dibilang sangat terkenal di kalangan Sumatera Barat atau di Minangkabau, yang mana itu adalah kampung kelahiran saya. Karena itu saya merasa timbul rasa penasaran. Maka dari itu saya ingin meneliti folklore yang berada di lingkungan di daerah saya tinggal. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya memilih Gasyang Tangkura. Dan selain itu, Gasyang Tangkura ini terkenal tentang ilmu-ilmu hitam atau ilmu gaib, karena ya suatu kepercayaan orang pada zaman dahulu lah, yang dimana bisa dibilang ilmu hitam itu lumayan legend di zaman dahulu. Yang mana kenapa itu salah satu alasan yang saya pilih, karena bisa bilang saya orang kepo. Jadi saya ingin memastikan apakah Gasyang Tangkura ini real, benar adanya, atau ilmu gaib atau ilmu hitam yang berada di Gasyang Tangkura ini benar adanya. Karena itu saya kepo. Dan alasan saya yang ketiga yaitu salah satunya pasti karena namanya, yang dimana yang namanya itu adalah Gasyang Tangkura, yang sangat unik bagi saya. Karena Gasyang adalah suatu mainan rakyat pada zaman dahulu, atau mungkin sampai sekarang masih ada berkembang, tapi sudah tidak seperti zaman dahulu, yang mana Gasyang itu adalah suatu mainan rakyat dan dikombinasikan dengan Tangkura, yang mana Tangkura itu adalah organ tubuh manusia. Jadi karena nama yang unik, saya jadi penasaran untuk mereview atau menjadikan Gasyang Tangkura ini sebagai objek penelitian folklore saya. Mungkin itulah 3 alasan kenapa saya memilih Gasyang Tangkura ini untuk saya teliti lebih lanjutnya. Baiklah, mari kita masuk ke lebih dalam lagi. Sebelum kita masuk ke inti dari video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu Gasyang Tangkura. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, Gasyang Tangkura itu adalah suatu kepercayaan pada orang Minang atau orang Sumatera Barat pada zaman dahulu, yang mana Gasyang Tangkura itu sangat dekat dengan, bisa dibilang, dengan ilmu hitam atau santet ya, atau juga bisa dibilang lebih ke guna-guna. Jadi pesan kenapa para orang pada zaman dahulu, atau lebih tepatnya pemuda-pemuda zaman dahulu, menggunakan Gasyang Tangkura ini adalah untuk memikat, atau bisa dibilang untuk mengguna-guna wanita yang dia sukai. Setelah Gasyang Tangkura ini dikirimkan kepada si wanita tersebut, setelah itu wanita ini atau si korban akan merasakan dampak yang seperti guna-guna atau tergila-gila kepada si pengirim atau si pelaku. Bahkan si perempuan ini bisa sampai gila. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang saya pakai yaitu adalah metode penelitian deskriptif dan metode penelitian lapangan atau field research. Untuk metode deskriptif itu adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang kita teliti tanpa menarik kesimpulan yang kausal. Dan metode ini mengharuskan kita untuk survei tentang kepuasan pelanggan, atau bisa dibilang tentang masyarakat setempat. Metode yang kedua adalah metode penelitian lapangan. Yang dimaksud dari metode penelitian lapangan itu adalah metode yang dilakukan di tempat fenomena itu terjadi, yang mana mengharuskan kita sebagai peneliti untuk langsung terjun ke desa-desa atau ke daerah-daerah
yang terjadinya folklore yang kita angkat. Contohnya di sini saya mengangkat folklore tentang gas yang tengkurap. Berarti dengan metode yang saya pilih yaitu field research, berarti mengharuskan saya untuk terjun ke daerah-daerah atau desa-desa yang ada di Sumatera Barat atau di Minangkabau untuk melakukan penelitian folklore tentang gas yang tengkurap ini. Mana tujuannya adalah untuk tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan folklore ini benar adanya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke teori semiotik Roland Barthes, yang mana menurut Roland Barthes folklore itu dapat dianalisis sebagai sebuah sistem tanda yang mana mengandung sebuah makna konotatif dan denotatif. Untuk penerapannya sendiri yaitu dengan kita bisa menafsirkan suatu simbol yang ada di dalam cerita gas yang tengkorak ini. Contohnya seperti tangkurak atau tengkorak, atau juga ada gasiang atau gasing yang mana sebagai metaforanya atau tanda suatu budaya, dan juga dapat menganalisis suatu makna yang tersirat di dalam elemen-elemen ceritanya. Contohnya seperti alasan saya tadi yaitu namanya yang unik. Karena itu tujuannya adalah untuk memahami suatu pesan yang tersembunyi atau nilai-nilai budaya yang didokumentasi atau dikomunikasikan melalui cerita-cerita rakyat ini. Baiklah teman-teman, berikut adalah contoh penelitian atau artikel yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelum saya. Baiklah teman-teman semuanya, tadi merupakan video tentang rencana objek penelitian folklore yang ingin saya buat. Semoga teman-teman suka dan paham, dan maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Dadah.